Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Hapsana Marpaung dengan NIM 2205195 MK HIP Kekayaan Intelektual 4E ingin mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu kasus pelanggaran hak cipta lagu Aku Papua pada upacara pembukaan PON XX 2021. Pekan Olahraga Nasional PON XX Papua yang diselenggarakan pada tanggal 2-15 Oktober 2021 dan acara tersebut berlangsung dengan sukses dan meriah. Namun di balik suksesnya penyelenggara PON tersebut, lagu Aku Papua yang diciptakan oleh Franky Sahiditwa yang bergema sebagai pembuka yang dilanjutkan oleh 3 penyanyi asal Papua, yaitu Edo Kondologit, Mikael Zakari Milea, dan Novela Elizabeth Pauparey. Dalam upaya pembukaan PON tersebut, istri dari mendiang Franky, yaitu Harwati Ningrum, selaku ahli waris dari semua karya ciptaan almarhum suaminya, itu mengadukan hal tersebut ke DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Oktober 2021 atas dugaan pelanggaran hak cipta. Dan kejadian ini itu berawal dari Harwati Ningrum menyaksikan secara langsung pembukaan PON XX Papua melalui YouTube Sekretariat Presiden. Dan hak cipta sendiri itu adalah hak eksklusif cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan sesuai pada Undang-Undang 28 tahun 2014. Pertanyaannya, siapa yang menemukan pelanggaran hak cipta tersebut? Jadi di sini analisis saya, pengguna lagu Aku Papua ciptaan mendiang Franky Sahiditwa dalam pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX yang diselenggarakan di Papua ini menimbulkan konflik. Jadi kayak ahli waris mendiang Franky, yaitu sang istri yang bernama Harwati Ningrum, dikabarkan telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kekayaan intelektual kepada DJKI dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham terkait kasus ini pada tanggal 10 Oktober 2021 lalu dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 2. Pada undang-undang tersebut berbunyi, pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Jadi, kayak sesuai undang-undangnya, dia atau ahli waris itu mempunyai hak sepenuhnya untuk melaporkan dan dalam laporannya itu Harwati Ningrum itu menyampaikan pada tanggal 2 Oktober 2021 dia itu telah menyaksikan siaran YouTube pembukaan PON XX pada Papua, di mana lagu Aku Papua itu dinyanyikan oleh Michelle, Edo, dan Novela. Lalu beliau mengaku hingga saat ini belum meminta izin atas penggunaan lagu tersebut. Jadi kayak sejauh ini DJKI membantu menyelesaikan kasus ini dengan proses mediasi. Dan apabila proses mediasi ini tidak tercapai, pihak ahli waris dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan sesuai ketentuan yang telah diatur di Undang-Undang 28 tentang hak cipta agar dapat diselesaikan secara beraturan sesuai aturan yang berlaku. Dan pihak yang terlibat dalam pelanggaran lagu Aku Papua yaitu penyelenggara PON, ada pengcover lagu, serta publisher lagu, yaitu kayak orang yang sudah mempublish lagu tersebut. Contohnya kayak siaran YouTube kayak gitu, sesuai undang-undang hak cipta yang berlaku. Jadi teman-teman, agar tidak melanggar hak cipta orang lain untuk memproduksi, merekam, mendistribusikan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain itu, terutama untuk tujuan komersial, seseorang perlu memerlukan izin atau lisensi dari pencipta, pemegang hak cipta, lisensi, dan hak mengumumkan tersebut. Jadi ruang lingkup dari kasus saya ini itu ada hak eksklusif, yaitu di hak eksklusif itu ada dua.
Dua itu hak moral dan jadi hak eksklusif itu kan ada dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Di dalam kasus saya ini terdapat hak, udah mencakup hak tersebut. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang analisis saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.